Shalom, salam sehat, salam jumpa dalam kasih Kristus. Kita berjumpa kembali dalam program Suara Kebenaran Gemit Klasis Kota Kupang Timur. Sebelum kita memulai semua yang akan kita pelajari hari ini dari kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami percaya Tuhan baik bagi kami, walaupun seringkali kami tidak baik terhadap Tuhan. Kami mohon Tuhan mengampuni kami senantiasa, supaya kami layak menghampiri hadirat-Mu. Kami bisa belajar kebenaran firman Tuhan, kami bisa percaya Tuhan dengan benar, dan kami bisa ikut Tuhan dengan benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan Yesus itu baik. Karena Tuhan Yesus itu baik, maka kita ada sebagaimana kita ada saat ini. Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Karena itu banyak orang berlomba untuk kalau bisa menjadi sempurna. Tapi selalu saja yang sempurna itu terasa ada yang kurang. Dan setiap kali ada kekurangan, orang selalu bertanya, kenapa ada kurang? Mengapa begini? Mengapa begitu? Dan seterusnya. Dan orang selalu memberi keberatan atau komplain untuk setiap kekurangan yang terjadi. Dan semua komplain atau keberatan itu biasanya menyakitkan. Karena orang mulai cari tahu siapa yang salah sehingga terjadi kekurangan tersebut. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, hari ini saya mau bilang, stop cari-cari orang pun salah atau orang punya kekurangan. Karena kita semua pasti punya salah dan pasti punya kekurangan. Sebagai suami, stop cari salah dan kekurangan istri. Sebagai istri, stop cari salah dan kekurangan suami. Sebagai orang tua, stop cari salah dan kekurangan anak-anak. Sebagai anak-anak, stop cari salah, kekurangan orang tua. Karena kita semua punya kekurangan. Karena itu saya mau ajak kita belajar firman Tuhan hari ini dari Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Mari kita baca bersama-sama. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Itulah bagian Alkitab yang akan kita pelajari hari ini. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus,
omong pesta, kalau mau bikin pesta, apalagi pesta pernikahan, pesta perkawinan, pasti segala sesuatu sudah kita siapkan dengan sangat amat baik. Apalagi berbicara tentang konsumsi. Kalau kita undang 300 orang misalnya, maka konsumsi akan kita siapkan 2 kali lipat, bahkan lebih, supaya ada cadangan bagi orang-orang yang bantu kerja di belakang. Demikian halnya dengan tuan pesta dalam catatan Injil Yohanes 2 tadi. Tuan pesta sudah siap, betul-betul siap. Makanya dia undang Tuhan Yesus dan murid-muridnya juga. Persiapan sudah dilakukan dengan baik. Tapi ternyata di sana ada kekurangan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus, kekurangan bisa terjadi di mana-mana. Kekurangan bisa terjadi pada siapa saja. Kekurangan bisa terjadi kapan saja. Dan di mana saja kekurangan bisa terjadi. Kita semua pernah mengalami kekurangan. Bahkan kita semua punya kekurangan. Kurang uang lah, kurang sabar lah, kurang cantik lah, kurang ganteng lah, kurang tidur, kurang kerja, kurang makan, kurang gemuk, kurang kurus, kurang baca Alkitab, kurang berdoa, kurang memuji Tuhan, dan masih banyak kekurangan-kekurangan kita. Kalau kita mau tulis, pasti akan sangat panjang. Soal sekarang adalah bagaimana kita mengatasi kekurangan-kekurangan tersebut. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus, ada 3 makna yang bisa kita pelajari dari bacaan kita hari ini. Yang pertama, mujizat terjadi menurut waktu Tuhan. Saudara, seringkali kita berusaha paksa Tuhan dan bilang, inilah waktu Tuhan bagi kita. Padahal mungkin menurut Tuhan belum waktunya. Waktu Tuhan bekerja berbeda dengan waktu kita. Saatnya mujizat itu terjadi adalah kehendak Tuhan. Tugas kita adalah menunggu dan sabar. Menunggu waktu Tuhan bagi kita dengan penuh ketekunan. Seperti seorang petani menunggu waktu panen. Yang kedua, mujizat terjadi dimulai dengan ketaatan. Kita baca ayat 5 dan ayat 7. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ayat 7, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Saudara-saudara, para pelayan tentu pasti bingung. Untuk apa tempayan-tempayan itu diisi lagi penuh dengan air? Sebab tempayan-tempayan itu digunakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, untuk cuci kaki, untuk cuci tangan. Tapi mereka taat kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudara sekalian, apa yang diminta oleh Tuhan Yesus untuk kita lakukan? Kita harus taat dan menurut. Tuhan bilang kasihilah, maka kita harus mengasihi. Bukan sebaliknya kita membenci dan mendendam. Ketiga, mujizat terjadi apabila kita bertindak. Kita bisa temukan di ayat yang ke-8. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Perintah ini pasti bikin para pelayan tambah bingung. Kemungkinan besar tuan pesta akan marah kalau dia merasa itu adalah air saja. Tapi apa yang terjadi? Waktu para pelayan tuang itu air ke di gelas dan diberikan kepada pemimpin pesta, dan setelah pemimpin pesta mencicipinya, air itu sudah menjadi anggur yang terbaik. Mujizat terjadi kalau kita mau bertindak. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita berjalan bersama Tuhan, maka masa-masa sukar tidak selamanya dibiarkan Tuhan ada dalam hidup kita. Tuhan selalu memberi perintah untuk mencari dan mengundang Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan
Ketika kita menemukan Tuhan, saudara-saudara, terobosan demi terobosan akan terjadi dalam hidup kita. Dan itulah mujizat terbaik dan terindah yang kita alami. Kita harus mencari dan mengundang Tuhan dalam hidup kita. Karena ada jaminan berjumpa dengan Tuhan Yesus dan kita merasakan mujizat-mujizat Tuhan Yesus dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa untuk firman yang sudah kita pelajari. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa hidup kami ada dalam pengaturan Tuhan. Tagal itu kami mohon, mari Tuhan mengatur hidup kami sedemikian rupa, sehingga kami mampu untuk melakukan segala sesuatu dalam hidup ini demi kemuliaan nama Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, supaya kami punya pemahaman yang benar tentang kebenaran firman ini, sehingga kami bisa belajar dengan benar, mengerti dengan benar, dan mengikut Tuhan juga dengan benar. Tanamkanlah firman ini dalam hati batin, pikiran, perasaan kami. Jadikanlah firman ini sebagai pedoman kehidupan kami, supaya kami dapat merasakan mujizat-mujizat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk semua pemimpin kami, di gereja, di pemerintahan. Tuhan berkati mereka dengan akal budi, hikmat, dan bijaksana, sehingga mereka dapat memimpin kami keluar dari pandemi COVID-19 yang masih kami rasakan sampai saat ini. Semua orang yang terlibat aktif dalam mengakhiri pandemi ini, Tuhan tolong dan berkati mereka sekalian. Demikian pun kami berdoa untuk pemulihan kehidupan kami setelah badai seroja yang melanda daerah kami. Kami percaya semuanya terjadi karena Tuhan mengizinkannya. Karena itu kami mohon Tuhan, izinkanlah kami melewati masa-masa sulit ini bersama Tuhan, sehingga kami senantiasa percaya kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua pelayanan yang ada dalam Klasis Kota Kupang Timur ini. Tuhan berkati semua rencana kerja, rencana program pelayanan. Kami percaya Tuhan juga akan memberi kekuatan, hikmat, dan akal budi bagi Bapak Klasis dan semua jajaran Majelis Klasis Harian di Klasis Kota Kupang Timur ini untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan pelayanan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami akan melanjutkan semua tugas dan kegiatan kami, tanggung jawab kami sepanjang hari ini. Kami taruh semuanya dalam tangan pengasihan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami percaya Tuhan akan bersama-sama dengan kami melewati hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa, ini pergumulan, ini sembahyang kami, ini ucapan syukur kami. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita kembali melaksanakan rutinitas kita tiap-tiap hari. Kita berdoa dan menunggu mujizat terjadi dalam hidup kita. Selamat melewati hari ini dalam tuntunan Roh Kudus. Salam dan salam sehat.